Selamat siang Pak Indro. Selamat siang, Pak Eko. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Ini kok kelihatannya ada yang mau diceritakan ini. Kira-kira ada apa ini Pak? Itu loh Pak, si Wawan itu loh Pak. Si Wawan itu 1 bulan terakhir ini sering tidak berangkat sekolah. Bahkan kalau berangkat itu sering terlambat, Bapak. Wawan ini anak kelas berapa ini Pak? Kalau boleh Kelas tahu 5, ini. kelas 5 Kelas Bapak. 5 ya? Kelas 5 SD. Tapi sering Iya. nggak berangkat. Itu dari kelas 4, kelas 3-nya dulu juga seperti itu atau baru-baru aja nih? Baru 1 bulan terakhir ini, Bapak. Itu 1 bulan terakhir ini. Kira-kira bapaknya kerja apa ini orang tuanya ini Pak? Bapak ibunya? Kalau bapaknya jualan angkringan kalau sore, ibunya menurut informasi kerja di luar negeri, Bapak. Oh iya, jadi TKW berarti ya ibunya. Iya, Untuk bapaknya angkringan bukanya setiap sore atau pagi, Pak? Ini. sore, Bapak. Oh sore ya, bukanya Sore. sore. Tapi anaknya jarang berangkat baru 1 bulan terakhir ini, nggih. Iya, itu informasinya kalau sore itu nemeni bapaknya ke angkringan, jualan. Hmm. Di rumah sendiri nggak berani Oh. katanya. Oh, berapa saudara ini anaknya, Pak? Wawan ini. Kebetulan itu baru anak pertama dan hanya satu-satunya, Oh, Bapak. anak tunggal ya. Anak Berarti di rumah tunggal. sendiri nggak berani terus ikut bapaknya kerja. Iya, iya. Jadi kalau menurut Pak Indro sendiri, kira-kira permasalahannya apa ya ini untuk anaknya? Kok ikut kerja terus jadi jarang berangkat itu dihubungkannya seperti apa nggak menurut Pak Indro sendiri? Kalau saya pernah datang ke sore itu ke angkringannya. Itu saya lihat sendiri anaknya itu juga di angkringan kalau malam mainan HP, Bapak. Oh, ya berarti di angkringan nemeni bapaknya mainan HP sampai malam. Iya, Biasanya bapaknya itu kalau tutup jam berapa, Pak? biasanya setelah jam 12, sekitar Oh, jam setelah jam satu dua malam. belas. Dan anaknya ikut sampai jam 12 ya? Ikut melek sampai jam 1 sampai rumah. Oh, wah itu berarti memang nggak bisa bangun ya paginya karena malamnya tidurnya terlalu lambat. Nggih, Pak. Dan menurut Pak Hendro sendiri waktu kemarin datang ke angkringannya ya Pak, sudah pernah Nggih, nyamperin ke angkringannya nggak? sudah. Kondisi anaknya berarti main HP, hanya main HP nggak? Mainan HP juga, tapi juga bawa tas, tapi tasnya juga nggak dibuka, bukunya nggak dibuka. Biasa toh, Pak, kalau Lebih sampai konsen, tempatnya iya, bapak iya, mainan HP. lebih konsentrasi kepada gamenya ya Pak ya. Iya, Bapak. Dan apalagi Itu bapaknya juga pasti melayani pembeli, jadi nggak ya, begitu memperhatikan. niku pripun niku solusine, Bapak. Hmm. Kalau dari Pak Hendro sendiri kemarin sudah ada rencana gimana ya? Kalau kemarin memang sudah 1 kali 2 kali itu saya jemput bola. Jadi tiap pagi, maksudnya tiap ketika nggak masuk apa ketika saya mau berangkat ke sekolah saya hampir ke rumahnya saya ajak berangkat sekolah bahkan kadang-kadang itu kalau saya dodok di rumahnya itu masih pada tidur Bapak terus malamnya saya datangin saya Hmm. juga saya juga sudah bilang ke anaknya ayo kalau jam segini tidur dulu tapi tetap paginya nggak berangkat lagi Bapak. Hmm. Ya, berarti permasalahannya ada di anaknya dan orang tuanya ya, Pak. Padahal Nggih. Bapak sudah jemput bola pagi-pagi Iya, datang antar jemput karena memang si Wawan ini berarti tetangganya Pak Hendro sendiri nggih. nggih tetangga rumahnya dekat. Oh iya. Ya, mungkin bisa dilanjutkan untuk jemput bolanya. Tapi bisa ditambahkan juga, Pak. Mungkin komunikasi dengan orang tuanya bagaimana kalau di angkringannya
kita diberikan fasilitas untuk bisa tidur. Sebagai contoh mungkin dibawain tikar dengan alasnya yang biar nggak dingin, sama bantal mungkin dan selimut. Jadi anaknya juga harus diperingatkan sama orang tuanya, jangan sampai nemeni bapak tapi cuma main game terus sampai malam. Jadi bapaknya juga harus tegas ketika nanti anaknya diperingatkan, ayo sudah cukup jam 9 tidur, nanti jam 1 dibangunin untuk pulang, seperti itu Pak. Jadi selain dengan jemput bola pagi untuk sementara dari rencananya Bapak Pak Hendro tadi, mungkin bisa ditambahkan itu Pak, komunikasi dengan orang tuanya. Apalagi tadi Pak Hendro juga sudah menyampaikan ya, ngetuk rumah pagi-pagi ternyata belum bangun Bapak dan Iya, anaknya. Nah semua itu. belum bangun. Ya, bagaimana nanti anaknya bisa tertib kalau anaknya bapaknya juga tidak memberikan contoh atau mungkin juga membangunkan anaknya. Mungkin ini lebih ke komunikasi dengan orang tuanya dulu berarti Pak. Bagaimana nanti bisa memfasilitasi anak biar tidak kecapekan apalagi sampai ngantuk-ngantuk seperti itu. Kira-kira dari Pak Hendro sendiri nanti untuk rencana ke depannya bagaimana? Komitmen apa yang akan Pak Hendro lakukan ini? Nggih, sesuai anjuran dari Pak Iko nggih, tetap jemput bola, maksudnya setiap pagi tetap saya datengin ke rumahnya untuk diajak berangkat ke sekolah, dibenjangin. Terus kalau kalau malam saya harus ke angkringannya dengan ngobrol dengan bapaknya supaya diberikan tempat untuk istirahat nggih Pak nggih. Tempat istirahat, tikar napa-napa ngoten to. Nanti sekalian jam napa wau jam bermain HP. 9. Iya, Iya, ya jam 9. Nanti dibatasi waktu main HP-nya. mungkin bisa saya pantau mungkin mulai malam ini nanti Bapak. Nanti malam saya ke sana. Jadi kalau jam 9 saya akan minta tolong sama bapaknya untuk nyimpen HP-nya biar tidak untuk mainan. Mungkin berarti anu niku, menurut saya juga bagus itu Bapak. Karena kalau anak jam 9 nggak pegang HP, dia pasti akan bingung mau melakukan kegiatan apa, terus dia pasti nanti akan merasa ngantuk Pak. Iya, betul. Jadi anak juga akan cepat ngantuk apalagi kalau sudah jam 8 lebih itu biasanya untuk anak SD, anak kelas 5 SD pasti sudah ngantuk itu harusnya, normalnya ya Pak. Berarti Makanya benar berarti. tapi kalau anak pegang HP pasti juga susah itu ngantuknya. Begitu Pak Indra. Oh, oke, oke, oke. Baik Pak. Jadi nanti saya tetap nanti malam tetap ke sana ya Pak ya. Iya Pak, Gitu. bisa diusahakan pelan-pelan berbicara dengan orang tuanya dulu. Oh, nggih Pak. Terima kasih Pak masukannya Ya, dari Bapak Iko. Matur suwun saya sudah ada ya pencerahan sama-sama Pak. Pak. Terima kasih. Alhamdulillah Pak. Ya, sama-sama Pak. Gimana ini perasaannya Pak Indra setelah kita berbincang ini? Perasaan saya tercerahkan dengan masukan dari Pak Iko. Ternyata selama ini yang jadi masalah itu jam anak mainan HP Bapak. Jadi ketika benar tadi kalau jam 8 itu biasanya anak siswa SD itu sudah pada ngantuk. Tapi ketika masih pegang HP, dia masih asik konsentrasi ke HP. Jadi rasa ngantuknya hilang. Oke, Gitu. ya betul. Sekali lagi terima kasih Bapak, terima kasih Ya, atas pencerahannya. ya, sama-sama Bapak. Oke. Terima kasih, monggo bisa dilanjutkan aktivitas selanjutnya. Oke, susun. Oke. Masuk sesi 2 Pak. Oke, sekarang saya sebagai coach nggih. Ya, Selamat siang Pak Iko.
Ada apa Siang ini Pak Pak Eko? Indro. Ada apa ini Pak Eko kok kelihatannya kok sedang banyak pikiran? Iya ini Pak Indro, ini saya itu selaku wali kelas merasa terbebani ini. Banyak permasalahan yang ada ini. Dan yang terbaru ini ada siswa yang setiap hari Rabu itu pasti tidak berangkat Pak. Bahkan itu sudah 1 bulan terakhir ini selalu seperti itu. Tiap hari Rabu pasti tidak berangkat. Dan ternyata ini juga berkesinambungan dengan anak-anak kelas lain yang mana ternyata juga nggak masuk di hari tersebut, dan itu sepertinya juga sudah ada riwayat berteman ya, jadi kayak kencanan untuk nggak masuknya gitu Pak. Jadi saya ingin menyampaikan itu unek-unek saya itu gimana ini Pak, enaknya ini saya harus sebagai wali kelas harus bagaimana. Oh iya, berarti setiap hari Rabu murid Bapak, namanya siapa Bapak kalau boleh tahu? Oh iya, ini si Joni Iskandar Pak. Joni Joni Iskandar setiap Iskandar ini Rabu. anak 12 TKJ. Jadi udah kelas 12 ini, kelas 3 kalau di SMK. Iya, ya. Itu murid kelas Bapak. Kalau yang di kelas lain Ya. Yang ada di berapa kelas anak? lain juga sama. Anak kelas 3 itu juga ada 2 anak lainnya. Jadi ada 3 orang sebenarnya yang setiap hari Rabu itu tidak berangkat. Tapi memang baru akhir-akhir ini. Sebelumnya juga enggak. Sebelumnya masih normal-normal saja, Pak. Baru akhir-akhir ini terjadi seperti itu. Dalam 1 bulan terakhir ini, 1-2 bulan terakhir ini. Dan masuknya itu tidak kok terus tiap Rabu nggak masuk terus itu enggak Pak. Jadi nggak masuk, nggak masuk, masuk, nggak masuk, masuk, nggak masuk, masuk, nggak masuk, nggak masuk, nggak masuk, masuk seperti itu Pak. Jadi itu juga kemarin saya baru dapat laporan dari guru mapel kalau ternyata ada anak yang seperti itu. Saya sendiri kebetulan tiap hari Rabu tidak masuk di kelas tersebut, jadi nggak tahu. Dan ini tadi baru dilapori setelah saya cek absen harian ternyata banyak sekali hari Rabu yang tidak masuk anak tersebut. Begitu Pak. Oh ya, berarti ini permasalahannya setiap hari Rabu si Joni Iskandar ini dengan anak kelas lain jarang berangkat ke Pak Nggih. Terus Ya, diprediksinya kira-kira seperti itu. kira-kira si Joni ini rumahnya mana Pak kalau boleh tahu? Oh ya, ini kan saya di Tulung ya Pak ya. Iya. Itu rumahnya tuh lumayan jauh. Itu sekitar hampir sampai ke Malang sana Pak, ke Malang Klaten. Lumayan jauh dari sekolahan. Makanya untuk pemantauan juga saya agak kerepotan ini Pak. Mau home visit juga jauh, waktunya juga susah, seperti itu. Terus untuk aksesnya ke sekolah, dia naik motor sendiri atau dia boncengan dengan temannya? Biasanya dia naik motor sendiri Pak. Naik motor sendiri ya. Kalau oh ya ya. Iya, punya motor sendiri. Nah, terus kira-kira apa yang sudah Pak Iko lakukan dan kira-kira rencananya Pak Iko akan melakukan apa lagi untuk Ya mengatasi kalau Joni Iskandar kemarin ini? sudah saya lakukan, kemarin cuma mencoba untuk menghubungi orang tuanya Pak. Tapi ternyata belum terbalas. Saya telepon tidak diangkat, saya WA juga tidak dibalas. Kemarin juga saya sudah coba untuk komunikasi dengan guru BP untuk penanganan anaknya tersebut bagaimana. Dan untuk sampai saat ini masih sampai itu Pak, untuk apa yang sudah saya lakukan. Kemarin juga sudah tanya dengan wali kelas yang lain, ternyata memang anak tersebut ada seperti tempat untuk nongkrong. Kalau yang di anak-anak kelas lain itu pengakuannya memang kalau tidak berangkat itu nongkrong di tempat game Pak, PS, PlayStation itu Pak. Jadi ngegame bareng seperti itu. Dan itu memang lumayan jauh dari sekolahan tempatnya itu untuk nongkrong. Ya. Begitu Pak, gitu. Terus setelah itu kalau masukan dari saya nggih Pak nggih.
itu lebih baik. Kalau tempat PS-nya Pak Iko sudah tahu tempatnya nggih? Kemarin saya sudah ngecek ke sana Pak, sudah ketemu tempatnya. Sudah ketemu. Terus untuk pemiliknya gimana kira-kira? Ya, pemiliknya kemarin saya coba mengajak komunikasi, tapi pemiliknya sepertinya responnya kurang baik Pak. Jadi lebih melindungi anak-anak, karena mungkin kan itu juga mata pencaharian dia ya, dan dia juga pasti melindungi pelanggannya seperti itu. Jadi kemarin sempat malah dia agak marah-marah ketika saya ke situ. Jadi seolah-olah kayak tidak terima seperti itu Pak. Nah, mungkin itu di desa mana Pak PS-nya? Ini di desa Majegan Oh, gini aja dari Pak. ya dari Kalau saran dari saya, kalau di Majikan itu kan Babinsanya kan kebetulan tetangga saya, hmm, Babinsa Majikan. Mungkin nanti Pak Iko bisa komunikasi dengan pihak Babinsa untuk ajakan ke sana ketika jam sekolah itu. Terus yang kedua mungkin gini Pak, oh, mungkin gini apa? Selama ini kan absensinya kan kita Pak Iko cuma melakukan satu kali nggih, absensi di pihak sekolahan nggih. iya Di betul Pak. di kelas Pak Iko sudah ada grup WA belum? Untuk yang kelas ini belum Pak. Saya belum bikin dengan grup orang tuanya. Grup WA wali murid, grup WA untuk wali murid. Iya Jadi gini belum Pak, bikin. nanti bisa kita absen 2 kali Bapak. Misalnya kalau pagi di absen ketika anaknya hadir, sudah. Tapi kalau ketika anaknya tidak hadir, langsung bisa dikonfirmasi ke grup WA. Nanti nanti biar 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 pihak orang tua tahu loh, kok anak saya kok nggak hadir. Padahal tadi berangkat dari sekolah, ternyata kok nggak sampai ke sekolahan gitu Pak. Jadi Iya Pak iya. Iko nanti akan Oh, mboten mboten mboten, Mbak apa. mengabsen anak 2 kali, absen secara manual dan absen di grup WA ngoten. Iya, iya betul Pak. Berarti memang belum terpikirkan itu nggih, menghubungi Babinsa. Ya, coba itu ke depannya saya kontak ke Babinsa. Nanti mohon dikirimi nomor HP-nya Pak, biar lebih Oke, mudah siap. nanti saya tak menghubungi Pak Babinsa. Terus untuk grup WA, memang kemarin saya sudah sempat rencana buat dan saya sudah minta ke anak-anak kemarin Pak. Tapi kan ternyata juga banyak anak itu ternyata ada yang ngasih nomor itu nomornya dia sendiri. Jadi nomor satunya. Jadi dia punya 2 nomor, yang satu dikasihkan seolah-olah itu nomor orang tuanya. Jadi memang kemarin yang tak hubungi itu nggak diangkat karena memang itu memang bukan nomor orang tuanya sepertinya. Saya Hmm, juga mau visit ke sana juga belum belum bisa ini karena jam ngajar yang penuh. Seperti itu Pak Hendro. apa gini aja Pak, untuk grup WA orang tua kita cari jadi maksudnya 3 tahun yang lalu nggih Pak nggih? 3 Ya, tahun yang maksudnya lalu, 3 tahun 2 lalu tahun yang lalu Bu. di form pendaftaran itu kan masih kesimpan toh Pak, nama orang Iya. tua, data orang tua dan nomor HP-nya juga toh Pak. Coba hubungi nomor yang itu saja Bapak, untuk konfirmasi ke orang Oh tuanya ya. bisa dimasukkan ke grup WA. Oh, oh iya iya iya, Pak. Iya, betul. Coba nanti tak komunikasi dengan operator Dapodiknya. Biasanya Oh, dia juga punya lengkap nanti. Sama mungkin kesiswaan biasanya juga punya data lengkap juga biasanya. Ya. Terima kasih Pak terus Indra. berarti nanti terus ini ketemu jalan keluarnya nggih, komitmennya apa yang akan Pak Iko lakukan seperti apa nanti? Ya, untuk kedepannya saya akan mencoba untuk membuat grup WA orang tua murid, Pak. Karena penting ya, dan memang harus yang nomor aslinya orang tua. Dan mungkin kami juga harus lebih banyak komunikasi dengan pihak luar seperti Pak Babinsa untuk pemantauan anak di luar. Karena memang rata-rata anak bolos itu dari rumah pasti pamitan sama orang tuanya. Cuman
kadang tidak sampai di sekolah. Nah, itu juga seperti tempat PS tadi. Saya juga sudah ke sana, ternyata yang punya juga responnya jelek. Makanya butuh bantuan dari Pak Babinsa. Mungkin kalau yang menertibkan Pak Babinsa kan kalau di luar juga pasti beda, Pak. Beda dengan Bapak Ibu guru. Kalau di luar kan sudah bukan ranahnya. Takutnya malah nanti bersinggungan dengan masyarakat, kita yang kerepotan nanti. Kita yang susah dicap jelek, guru kok ikut-ikutan campur urusan masyarakat seperti itu. Terima kasih Pak Indro. Sebentar Pak Iko. Kok saya lihat kok sekarang kok agak lebih ceria nggih. Perasaannya pripun niku? Alhamdulillah Pak, ini setelah ngobrol sama Pak Indro ini jadi lebih tercerahkan ini Pak. Jadi agak lega sedikit ini. Oh, Jadi sudah oke. punya bayangan besok harus bagaimana saya menghadapi anak-anak ini. Jadi terima kasih banget ini Pak Indro untuk masukan dan saran-sarannya, sangat membantu sekali ini. Nggih. Pun monggo bisa lanjutkan ke aktivitas kegiatan lain, Pak. Terima kasih. Ya, oke, siap Pak Indra. Monggo, matur nuwun. Sami-sami.